Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Salsa Fatin Husnia dengan NIM 20112050032 dari kelas IKSA akan sedikit menjelaskan tentang salah satu contoh mental illness, yakni Post Traumatic Stress Disorder atau yang sering disebut dengan PTSD. Sebelumnya, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kesehatan mental yang diampu oleh Ibu Andayani. Baik, mari kita simak sama-sama ya. Mental illness atau yang disebut juga gangguan kesehatan mental adalah istilah yang mengacu pada berbagai kondisi yang memengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini bisa terjadi hanya sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Mental illness ada sangat banyak jenisnya. Masing-masing jenis memiliki gejala yang berbeda, tergantung pada tingkat keparahannya. Karena berhubungan dengan pikiran dan perasaan, kondisi ini bisa dibilang membutuhkan perawatan yang cukup rumit. Meski begitu, mental illness tetap bisa diobati dan dikendalikan dengan perpaduan psikoterapi dan obat-obatan dari dokter. Setiap individu selalu menginginkan agar segala kejadian yang ada di hadapannya terjadi dan berjalan sesuai dengan apa yang didambakannya. Kejadian yang demikian itu baik berupa kejadian sosial maupun kejadian alam. Memang diharapkan karena akan mendatangkan kenyamanan dan kebahagiaan. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak semua kejadian itu sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sedikit kejadian-kejadian yang dialami seseorang dapat memberikan efek ketakutan atau kengerian yang luar biasa. Efek ketakutan atau kengerian itu bagi seseorang bisa jadi hilang setelah beberapa saat, tetapi mungkin bagi orang lain bisa jadi efek ketakutan atau kengerian itu berlanjut hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tidak hanya sekedar itu, ternyata kondisi yang demikian itu dapat mengganggu atau bahkan merusak aktivitas atau kegiatan vitalnya sehari-hari. Fenomena ini dalam psikologi akrab disebut sebagai gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder. Gangguan stres macam ini akan terus berlanjut di sepanjang rentang kehidupan seseorang selanjutnya. Jika tidak ada upaya untuk menyembuhkan, baik dari dirinya sendiri maupun dari keluarga dekatnya, melalui teknik atau pendekatan penyembuhan. Dalam khasanah psikologi, teknik atau metode penyembuhan ini dikenal dengan teknik psikoterapi. Baik, yang pertama, pengertian post-traumatic stress disorder atau PTSD. PTSD dapat didefinisikan sebagai problem kecemasan yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan suatu kejadian traumatis berupa kematian atau ancaman kematian atau cedera serius. Menurut Gerald Devision dan kawan-kawan dalam bukunya Abnormal Psikologi. Lebih lanjut, menurut Mark Duran dan David Barlow dalam bukunya Essential of Abnormal Psychology, Duran memberikan batasan bahwa PTSD merupakan gangguan emosional yang bersifat menetap yang terjadi setelah menghadapi ancaman keadaan yang membuat individu merasa benar-benar tidak berdaya atau ketakutan. Kemudian, di dalam APA atau The American Psychological Association, PTSD didefinisikan sebagai an anxiety problem that develops in some people after extremely traumatic events, such as combat, crime, and accident or natural disaster.
Dari tiga definisi tersebut, dapat mendefinisikan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder sebagai gangguan kecemasan yang bersifat menetap yang diakibatkan oleh adanya pengalaman seseorang, baik mengalami sendiri atau menyaksikan sebuah atau beberapa kejadian traumatis. Sedangkan yang disebut sebagai kejadian traumatis adalah kejadian yang berada di luar rentang pengalaman manusia. Kejadian tersebut harus menciptakan ketakutan ekstrim, kengerian, atau rasa ketidakberdayaan pada orang yang mengalaminya seperti kecelakaan serius, kematian, ancaman kematian, kekerasan seksual, atau kekerasan lain, perang, bencana alam, dan lain-lain. Kemudian ada kriteria gangguan PTSD. Untuk memastikan gangguannya, perlu dirumuskan kriteria agar terjadi distorsi dalam melakukan diagnosa. Kriteria ini sangat diperlukan karena tidak semua bentuk kecemasan itu digolongkan sebagai PTSD. Dan pada faktanya, ada sebagian orang yang dapat menguasai atau mengendalikan, bahkan menghilangkan kecemasan-kecemasan pasca trauma dalam beberapa saat atau dalam beberapa hari saja setelah kejadian trauma, sehingga bila keadaannya demikian, maka sesungguhnya seseorang tersebut tidak didapat dikelompokkan dalam penderita PTSD. Berdasarkan DSM-4, kriteria gangguan stres pasca trauma atau PTSD adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu telah terpapar dengan suatu kejadian traumatik, di mana orang mengalami, menyaksikan, atau dihadapkan dengan kejadian yang berupa ancaman kematian, atau kematian yang sesungguhnya, atau cedera yang serius, atau ancaman kepada integritas fisik diri sendiri maupun orang lain. Respon orang tersebut berupa rasa takut yang hebat, rasa tidak berdaya, atau mengerikan, atau yang biasa disebut dengan horor. 2. Kejadian traumatis secara menetap dialami kembali dalam satu atau lebih cara. Peningatan yang berulang-ulang dan mengganggu tentang kejadian termasuk bayangan, pikiran, atau persepsi. Mimpi menakutkan yang berulang-ulang tentang kejadian. Berkelakuan atau merasa seakan-akan kejadian traumatik terjadi kembali. Penderitaan atau tekanan psikologis yang hebat saat berhadapan dengan tanda-tanda, baik secara internal atau eksternal yang menyerupai peristiwa traumatik. Munculnya reaksi fisik saat berhadapan dengan tanda-tanda, baik secara internal atau eksternal yang menyerupai peristiwa traumatik. Yang ketiga, penghindaran yang tetap terhadap stimulus yang berhubungan dengan trauma dan mati rasa atau kaku, yang tidak muncul sebelum trauma, yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut. Usaha menghindari pikiran, perasaan, atau percakapan yang berhubungan dengan trauma. Usaha untuk menghindari aktivitas, tempat, atau orang yang dapat mengingatkan dengan trauma. Tidak mampu untuk mengingat aspek yang penting dari trauma, hilangnya minat atau peran serta dalam aktivitas yang bermakna, perasaan terasing atau lepas dari orang lain, rentang afek yang terbatas, misalnya tidak mampu untuk memiliki rasa cinta, perasaan bahwa masa depan adalah pendek, misalnya tidak berharap memiliki karir, menikah, dan anak-anak. 4. Adanya gejala peningkatan kesadaran yang tetap, yang tidak ditemukan sebelum trauma, seperti yang ditunjukkan oleh dua hal atau lebih berikut. Kesulitan untuk tertidur atau tetap tertidur, iritabilitas atau ledakan kemarahan, sulit berkonsentrasi, kewaspadaan yang berlebihan, respon yang berlebihan. 5.
Gangguan menyebabkan penderitaan yang bermakna dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. 6. Lama gangguan atau gejala dan kriteria 2, 3, dan 4 adalah lebih dari 1 bulan. Kemudian ada gejala PTSD. Berdasarkan panduan diagnostik dan statistikal Manual of Mental Disorders atau DSM-5 yang dipergunakan oleh Asosiasi Psikiater Amerika, gejala PTSD dapat digolongkan dalam 4 kategori. 1. Gejala terkait trauma dan ingatan terhadap trauma tersebut. Untuk spesifik, terdapat adanya pemicu yang menyebabkan gejala berikut. 1. Kilas balik atau flashback, yakni ingatan masa lalu penyebab trauma yang muncul mendadak dan terasa seolah seperti terjadi kembali. Flashback sering disertai dengan gejala-gejala fisik terkait stres yang muncul saat kejadian. Contohnya, mimpi buruk mengenai trauma yang terasa nyata, pikiran negatif yang tidak terkendali. Gejala-gejala tersebut dapat dipicu oleh kata-kata, benda, tempat, atau situasi yang mengingatkan penderita akan traumanya. Gejala bahkan juga dapat dipicu oleh pikiran penderita sendiri. Gejala kedua terkait tindakan penghindaran. Penghindaran adalah salah satu mekanisme coping untuk mengelak dari suatu atau masalah yang beresiko menimbulkan stres dan dapat memicu ingatan mengenai trauma. Oleh karena itu, penderita PTSD akan cenderung menghindari tempat, situasi, atau objek yang mengingatkan pada trauma, menghindari pemikiran atau perasaan yang berkaitan dengan trauma. Gejala ini menyebabkan adanya perubahan rutinitas atau kegiatan sehari-hari secara drastis. Misalnya, penderita yang mengalami PTSD akibat tabrakan mobil menjadi tidak ingin menyetir atau bahkan tidak ingin masuk ke dalam mobil. Gejala ketiga, gejala terkait stimulus panca indera atau arousal. Gejala kategori ini terkait dengan gangguan kecemasan yang dialami penderita. Gejala-gejala tersebut diantaranya mudah kaget, merasa tegang dan cemas, kesulitan tidur, mudah kesal atau mengalami amarah yang menguap-nguap, sulit berkonsentrasi, terlalu waspada pada lingkungan sekitar hingga panca indera menjadi lebih sensitif. Gejala keempat, yakni gejala terkait perubahan kognitif dan suasana hati. PTSD adalah gangguan kejiwaan yang dapat memengaruhi kestabilan emosi dan kemampuan kognitif penderita. Gejala yang dapat muncul terkait perubahan ini adalah memiliki persepsi negatif terhadap diri sendiri atau dunia sekitar, tidak dapat mengingat aspek-aspek penting dari trauma yang dialami, merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri, merasa terpisah dari orang lain. Kemudian ada gejala PTSD pada anak. Gangguan PTSD bisa juga terjadi pada anak-anak. Selain gejala umum di atas, ada beberapa gejala yang khusus tampil hanya pada anak-anak. Gejala yang muncul pun bisa tergantung pada usia anak saat mengalaminya. Pada anak berusia di bawah 6 tahun, gejala tambahan yang bisa dialami antara lain lupa atau tidak bisa bicara, mengompol di atas kasur, melakukan gerakan-gerakan tanpa tujuan, menolak pergi ke sekolah, adanya perilaku yang tidak sesuai usianya, sangat lekat dengan orang tua. Selain gejala tambahan tersebut, anak-anak tetap bisa merasakan gejala yang dialami oleh orang dewasa. Munculnya beberapa gejala-gejala tersebut setelah mengalami kejadian traumatis memang normal. Namun, apabila gejala tersebut tetap berlanjut atau bertambah parah setelah 1 bulan, mengganggu kehidupan sehari-hari, dan tidak disebabkan oleh obat-obatan, penyakit, atau hal-hal kecuali trauma tersebut, gejala yang dialami merupakan pertanda gangguan PTSD. Biasanya, gangguan stres pasca trauma juga diikuti dengan gangguan mental lainnya, seperti depresi dan kecemasan. Demikian sedikit penjelasan saya tentang
Post Traumatic Stress Disorder atau yang sering disebut dengan PTSD. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.